Pernah kepikiran nggak sih apa artinya garis-garis warna di komponen elektronik super kecil ini? Komponen ini tuh ada di mana-mana loh, mulai dari HP di kantong kamu, sampai PV di ruang tamu. Hari ini kita bakal mecahin kode di balik si polisi tidurnya dunia elektronik, resistor. Jadi, apa sih resistor itu? Gampangnya, tugas dia itu buat ngerem arus listrik. Bayangin aja, kamu lagi nyiram tanaman, terus selangnya kamu injek. Air yang keluar jadi lebih pelan kan? Nah, resistor itu ngelakuin hal yang persis sama ke listrik. Mastiin arusnya tuh pas, nggak kebanyakan. Kekuatan ngerem listrik ini diukurnya pakai satuan yang namanya ohm. Simbolnya itu pakai huruf omega dari Yunani. Jadi kalau kamu lihat simbol omega ini, ingat aja, itu ukuran seberapa kuat sebuah resistor nahan arus. Ini dia nih, peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita pahami dulu dasarnya. Terus kita bakal jadi detektif dan mecahin kode warnanya. Habis itu kita kenalan sama keluarga resistor. Dan yang paling seru kita bakal berburu resistor di barang-barang sekitar kita. Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling asik. Jadi pemecah kode. Daripada nulis nilainya pakai angka, resistor ini pakai bahasa rahasia, yaitu garis-garis warna. Anggap aja ini teka-teki visual ya, dan kita bakal pecahin bareng-bareng. Dan ini dia kunci jawaban kita buat nerjemahin bahasa resistor. Seperti yang bisa kalian lihat di tabel ini, tiap warna itu punya nilai angka. Nggak perlu dihafal sekarang kok, anggap aja ini contekan kita. Kuncinya simple, setiap warna adalah angka. Buat resistor 4 gelang yang paling umum, aturannya gini. Dan ini gampang banget. Lihat alurnya di slide. Gelang 1 itu angka pertama. Gelang kedua, angka kedua. Nah, gelang 3 ini spesial. Dia itu pengali yang nentuin ada berapa banyak angka 0 di belakangnya. Gelang keempat kita cuekin dulu aja ya. Kita fokus ke 3 yang pertama. Siap? Waktunya latihan. Perhatiin deh resistor ini. Urutannya merah, hitam, merah. Ambil contekan kita tadi dan ayo kita pecahin kodenya bareng-bareng. Selangkah demi selangkah. Oke, kita mulai ya. Gelang pertama, merah. Dari tabel kita tahu itu angka 2. Gelang kedua, hitam, itu angka 0. Jadi, 2 digit pertama kita adalah 20. Sekarang gelang ketiga, si pengali, warnanya merah lagi, yang nilainya 2. Artinya apa? Artinya kita tambahin 2 buah angka 0 di belakang 20 tadi. Dan ini dia hasilnya, kita dapat 2000 ohm. Sama kayak 1000 gram disebut 1 kilogram, di elektronika 1000 ohm disebut 1 kilo ohm, atau disingkat 2KOH. Jadi, resistor kita ini nilainya 2 kilo ohm. Gampang kan ternyata? Oke, kayaknya udah pada jago nih. Sekarang kita coba satu lagi yang agak tricky. Perhatiin warnanya, coklat, hitam, hitam. Gelang ketiga yang warnanya hitam ini sering jadi jebakan. Tapi tenang aja, aturannya tetap sama persis kok. Yuk, kita bedah. Coklat itu 1, hitam itu 0. Jadi 2 digit pertama kita adalah 10. Nah, bagian trikinya nih. Gelang pengali warnanya hitam. Nilai hitam itu kan 0. Artinya kita nambahin 0 buah angka 0. Bener, kita nggak nambahin 0 sama sekali. Jadi nilainya ya tetap aja 10 ohm. Jadi ingat ya, gelang pengali hitam itu artinya stop. Jangan tambahin 0 lagi. Simple. Selamat, sekarang kalian udah bisa baca bahasa rahasianya resistor. Nah sekarang ayo kita kenali kepribadian mereka. Secara umum ada 2 keluarga besar, resistor tetap yang nilainya konsisten sama resistor variabel yang lebih fleksibel dan bisa berubah-ubah. Kita mulai dari keluarga yang pertama, resistor tetap. Sesuai namanya, nilainya itu udah dikunci dari pabrik, gak bisa diganggu-gugat. Mereka ini ibarat pekerja kantoran yang bisa diandelin, selalu datang tepat waktu dan ngelakuin tugas yang sama setiap hari di dalam sirkuit. Di keluarga ini ada beberapa anggota yang populer. Ada film karbon, si serba bisa yang paling sering kita temuin. Terus ada film metal, saudaranya yang lebih presisi dan lebih tahan sama perubahan suhu. Dan jangan lupain gulungan kawat, si kuat yang dirancang buat kerja berat kayak di dalam power amplifier. Sekarang, yuk kita kenalan sama keluarga yang lebih gaul dan dinamis. Resistor variabel. Mereka ini kayak bunglon, nilainya bisa berubah. Entah karena kita putar-putar atau karena mereka ngerespons perubahan suhu dan cahaya di sekitarnya. Siapa aja anggotanya? Ada potensiometer, kalian pasti pernah muter ini tuh knob volume di speaker kalian. Terus ada termistor yang bisa ngerasain panas dan dingin.
dan LDR yang matanya peka sama terang dan gelap. Intinya sih mereka ini sensor-sensor mini. Coba kita intip cara kerja termistor. Ada dua kepribadian. PTC yang resistansinya naik kalau suhunya naik, kayak orang yang makin males gerak kalau kepanasan. Dan ada NTC yang kebalikannya, resistansinya malah turun kalau suhunya naik. Dua sifat yang berlawanan ini yang bikin mereka jadi sensor suhu yang berguna banget. Terus gimana sama LDR, si peka cahaya? Kepanjangannya kan Light Dependent Resistor. Logikanya gini, pas banyak cahaya, dia jadi lebih ramah dan ngebiarin arus listrik lewat dengan gampang. Resistansinya rendah. Tapi di kegelapan, dia jadi penjaga ketat dan nahan arus kuat-kuat. Resistansinya tinggi banget. Oke, kita udah belajar teorinya, udah kenalan sama jenis-jenisnya. Sekarang bagian favorit saya, di mana kita bisa nemuin semua ini di dunia nyata. Jawabannya bakal bikin kalian kaget. Mereka ada di mana-mana. Pernah muter knob volume di speaker? Nah, itu potensiometer lagi kerja. Pernah lihat lampu jalanan nyala sendiri pas udah gelap? Itu berkat LDR yang ngedeteksi kegelapan. AC di rumah kamu tahu kapan harus mendinginkan ruangan? Itu tugasnya termistor. Mereka itu pahlawan tanpa tanda jasa di balik teknologi kita. Jadi intinya apa sih? Walaupun kecil dan sering diabaikan, resistor itu komponen yang vital banget. Mereka itu manajer lalu lintas di sirkuit yang mastiin setiap jalur dapat arus yang pas. Nggak kurang, nggak lebih. Tanpa mereka, alat elektronik kita bisa rusak. Jadi, lain kali nih, pas kalian bongkar mainan rusak atau ngintip dalamnya remote TV, jangan cuma lihat itu sebagai papan sirkuit. Coba deh, cari si komponen kecil bergaris-garis warna itu. Sekarang kalian tahu, mereka bukan hiasan doang. Mereka itu otak kecil yang bikin semuanya jalan. Pertanyaan dari saya, setelah ini perangkat elektronik apa yang bakal kalian lihat dengan cara